Pak Misbakun berbagi pikiran yang sama dengan Pak Bambang atau seperti apa? Gini, pentingnya kita mengetahui angka-angka itu adalah bagaimana kita strategi mengatasi kemiskinan ke depan. Selama ini kita mengandalkan bantuan sosial hanya kepada kelompok desil 4 ke bawah. Miskin. Menjelak rentan miskin, kemudian aspiring itu, ini selama ini tidak. Kelompok rentan miskin ini kita cuma berikan subsidi dalam bentuk apa? Subsidi, yaitu subsidi BBM dan subsidi energi. Mereka tidak pernah menerima bantuan secara langsung. Nah, strateginya harus dirubah dong, supaya mereka ini tidak turun kelas. Bagaimana mereka naik? Contoh, apabila kemudian mereka ada lagi subsidi yang lainnya dalam bentuk transportasi mungkin. Kalau mereka naik MRT dan sebagai transportasi umum. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Tapi memang butuh anggaran yang besar. Karena apa? Mereka rata-rata tinggal daerah Bekasi, daerah Tangerang, atau Bogor, Depok, dan sebagainya. Menuju tempat kerja dengan penghasilan yang rata-rata take home pay antara 7 sampai 10 juta, nominal ya, nominal, ini kan juga butuh bantuan. Mereka tidak masuk dalam kategori miskin, tapi mereka sangat rentan. Nah, inilah yang sebenarnya kemudian strategi mengatasi, membantu mereka, bansos kita ini untuk mereka itu apa? Nah, kemudian yang rentan-rentan berikutnya, nah inilah kalau menurut saya scary effect yang dari COVID itu harus kita selesaikan. Entailnya apa? Ekornya mana? Ujungnya mana? Nah, inilah sebenarnya data dari Bank Dunia, data dari BPS itu sebaiknya kita konsolidasikan untuk mengatasi bagaimana kita membangun strategi ke depan mengatasi situasi yang ada. Mengentaskan orang miskinnya, terus menggunakan strategi berbeda, orang yang rentan miskin itu tidak jatuh desilnya, dan orang yang ada di menjelang itu kemudian keluar masuk kepada middle income. Karena apa? Kita juga mengalami problem middle income ini turun. LPS mengatakan yang tadinya orang punya sekitar 2,3 juta tabungan turun menjadi 1,8. Makan tabungan, mantap. Nah, jumlah nominal tabungan mereka turun. Tetapi orang yang mempunyai tabungan di atas 5 miliar meningkat jauh. Gap ini makin signifikan. Nah, inilah kalau menurut saya. Nah, ini yang harus kita kemudian mengubah strategi. Setiap periode Indonesia, dulu kan misalnya 78 ke 98. Ukuran kemiskinan kita rubah. Kemudian kita juga harus mulai mengatur kembali periode pembangunan kita yang sudah berhasil ini. Tentunya kita tidak boleh menggunakan cara yang sama untuk mengatasi persoalan yang sudah berbeda. Itu kalau menginginkan hasil yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, kita harusnya membuat program bagaimana mengataskan kemiskinan itu harus lebih berhasil. Dan menurunkan jumlah orang miskin itu harus lebih itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.